Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bahas mainan baru yang udah kalian lihat tadi di depan kalian semua, yaitu Tabo ya. Tabo apa Tabo? One Side Width Deformation Series. Kalian udah lihat di sini, ini merupakan KO oversize dari Iron Factory Wine Saber, aka Wine Blade di series originalnya Hasbro. Oke, kalian udah lihat semuanya, udah ada di depan. Ini dia ada kotak dan mainannya. Seperti biasa, kita bahas dulu dari kotaknya dulu guys. Ini dia guys, kotaknya guys. Kalian bisa lihat Tabo, Aoi BMB ya. Dia ada ngeluarin dari merek lain, dibikin namanya Tabu di sini. Terus ada tulisan Wine Side with Deformation Series. Ini dia ada sedikit animasinya. Animasinya sih keren sih, jujur. Ntar kita lihat apakah sesuai dengan animasi di kotaknya. Oke, terus seperti biasa, kalian pasti udah familiar bagi yang sering beli produk dari Aoi, Interstellar. Di belakangnya sama, sama ada tulisan di sini untuk 6 tahun ke atas, Deformation Toy Series sama ada barcode. Oke, itu dia untuk kotaknya guys. Apa aja yang kita dapat? Pertama-tama tentu aja cara berubahnya, yang menurut gua nggak cukup membantu sih. Gimana ya? Cukup simpel sebenarnya perubahannya. Cuman di sini ada beberapa hal yang kayak ini nih bentuk pesawatnya. Ini harusnya bisa dibalik segala macam. Ntar gue tunjukin pas kita transform dia menjadi bentuk pesawatnya. Oke, itu dia sekilas untuk kotaknya guys. Sekarang kita langsung akan masuk aja ke unitnya. Oke guys, ini dia di depan kita sudah ada unitnya, Winsight, aka Wine Blade dari seri original Hasbro atau KO oversize dari Iron Factory Wine Saber. Oke, kalian bisa lihat di sini yang paling mencolok ya di sini adalah pedangnya guys, yang super gede dan transparan warna biru. Keren sih jujur. Gua akuin pedangnya keren. Oke, kita lihat dulu sekarang detailing dari pedangnya ini sendiri. Kita coba lepasin ya guys ya. Kalian bisa macam-macam pose sih dengan pedang ini, sebenarnya bagus banget ini pedang. Oke, kita coba lepas dulu aksesoris ini dari pedangnya. Oke. Oke, ini dia wind blade-nya. Kita lihat pedangnya guys. Ini dia guys, pedangnya guys. Transparan warna biru, gila. Gokil ya. Kalau kalian bisa lihat panjang. Dia warna biru, transparan semua. Nggak ada dicat atau apa, cuman transparan warna biru kayak gini aja. Dan ini jujur aja gede banget sih. Kalau kalian bandingin sama robotnya sendiri itu lebih tinggi dari robotnya. Yang ini juga sama. Dan kalau kalian mungkin punya action figure lain yang membutuhkan pedang, ini keren banget sebenarnya. Kalian bisa seperti ini guys. Gokil sih. Hanya aja dia cuma bisa dipegang di tangan. Sedangkan untuk tempat penyimpanan lainnya, tadinya aku pikir bisa dipasang di belakang sini guys sebenarnya. Ini ada slot. Ini ada slot. Kirain tadinya bisa ditaruh di sini guys, tapi nggak bisa. Ini loose tuh. Jadi kalian nggak bisa store pedang ini dimanapun. Agak minusnya itu sih menurut gua. Tapi kalau buat aksesoris, ini pedangnya bagus banget sih menurut gua. Gokil, keren. Dari detailingnya transparan, karena gue jujur aja suka yang transparan kayak gini. Sama big banget. Big sword. Oke, itu dia untuk pedangnya. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke wind blade-nya. Kalian bisa lihat di sini wind blade-nya. Keren ya? Kalau kita lihat dari depan keren banget. Paint job-nya juga lumayan bagus, walaupun mukanya kartun. Oke, ini dia guys, wind blade. Aka dari Tabo Wine Side Wits. Nggak tahu kenapa namanya jadi Wine Side Wits. Kalian bisa lihat detailing di mukanya guys. Dia matanya warna biru, warna biru. Di sini ada warna biru muda, di sininya warna gold ya, sama kayak kepala kipasnya gini. Terus di sini ada warna gold juga di paint. Ini warna merah semuanya yang dominan. Terus di sini ada sedikit gold ya, nih gold. Ada warna hitam. Yang tangannya nggak ada yang berbeda, cuma warna hitam aja biasa. Oke, tapi mukanya kartun banget ya. Agak sedikit berbeda yang dari keluaran uh, Takara Tomy, Windblade, itu mukanya seperti ini guys. Nah, kan bisa lihat detailing mukanya itu jauh lebih bagus yang punya Takara Tomy, ya nggak? Kalau menurut gua. Ini dari Takara Tomy. Yang di versinya Tabo Aoi ini mukanya kayak kartun banget sih menurut gue ya. Kalau yang di figur ini tuh lebih kayak lebih mature, lebih dewasa mukanya. Sedangkan di figur yang ini dari si Tabo ini mukanya lebih kartun. Tapi masalah selera sih. Kalau gue jujur lebih suka yang ini. Oke, itu dia sedikit perbandingan. Kita balik lagi ke detailingnya. Kita lihat di sini ada kayak kipasnya. Tapi ini nggak bisa diputar ya guys, cuma bisa di depan belakangin karena part of transformasi. Tapi ini warnanya bagus sih menurut gue. Ini ada silver juga. Kita ke bawah sekarang, ada sedikit detailing warna biru muda di sini. Ini lancip, ini warna silver. Nothing special sih buat warnanya, nggak terlalu rumit dan nggak terlalu banyak ornamen menurut gua. Dari kiri, ini warnanya merah tua dibikin di sini. Ini juga merah tua. Sayapnya bagus ini warnanya. Oke, dari belakang. Nah ini nggak dicat nih warnanya. Dan sayang banget ini slotnya nggak bisa masuk pedang ya tadi seperti yang gue bilang guys. Kalau pedangnya bisa dicantolin di sini akan lebih bagus sih menurut gua. Dan ini nggak ada yang spesial sih.
Ini sayang banget ya landing gearnya ini yang di depan nggak bisa ditekuk apa-apa, cuman blade kayak ini doang. Oke, nah ini part yang gue sayangin, kopong. Kopong, ini sayang banget sih. Harusnya mereka bisa buat tutup. Improvement lah dari series Iron Factory, karena di series Iron Factory-nya di sini emang kopong kayak gini guys. Oke, itu dia untuk sedikit detailingnya. Sekarang kita akan langsung masuk ke artikulasinya. Untuk kepala sendiri, manggut-manggut bisa diputar 360 derajat juga nggak ada masalah guys, karena dia dari ball joint. Kiri kanan juga bisa. Oke, nah untuk sayap bisa di seperti ini. Sama yang di sini tadi gue bilang, ini bisa diputar seperti ini guys. Kalau kalian mau. Oke, nah untuk ini sayap juga bisa di atas ke bawah guys, tapi dia satu arah. Kalau kalian ke atas ini nih, dia dua-duanya ngangkat. Kalian lihat di sini. Turunin juga turun. Nah, seperti ini guys artikulasi sayapnya. Jadi kalian cukup gerakin satu, yang sebelah berlawanannya bakal ikut-ikutan. Oke, ini bisa ditekuk belakang seperti ini kalau kalian mau. Jadi biar nggak kelihatan sayapnya. Nah, untuk part ini tangan sebenarnya dia bisa diputar 360 derajat, tapi kalingan di sini guys, backpacknya nih. Oke, terus seperti ini juga nggak ada masalah. Kalau kalian mau tekuk seperti ini juga nggak ada masalah. Dan dia bisa diputar karena dia ball joint. Untuk tangan nggak ada, ini nyatu dengan lengannya ini. Oke, itu untuk tangan. Untuk pinggang dia nggak ada artikulasi pinggangnya. Kalau kaki bisa ke depan, bisa ditekuk seperti ini, dan bisa ke belakang seperti ini, jauh artikulasi kakinya. Dan kalau mau split dia nggak bisa karena dia nyangkut di sini guys, nggak bisa. Jadi maksimal seperti ini splitnya. Kecuali maybe kita beginiin, tapi jadi aneh, ya nggak sih? Kalau kalian mau split seperti ini. Oke, itu untuk artikulasi kaki. Untuk di sini nggak ada artikulasi sama sekali. Oke, untuk artikulasi mungkin nggak terlalu bagus ya guys. Artikulasi pinggang nggak ada, artikulasi kaki juga terbatas, split aja nggak bisa. Oke, itu dia untuk sedikit artikulasinya guys. Sekarang kita akan coba untuk ukur tinggi badan dan berat badannya. Oke, langsung aja kita ukur berat badan dari si Tabo Awi Windblade ini. Berapa sih beratnya? Mungkin sorry ya, nggak sopan menanyakan berat terhadap seorang perempuan dari Cybertron. Oke, Windblade dari Tabo Awi ini beratnya adalah 84 gram guys. Kalian bisa lihat di sini. 84 gram. Oke, kalau kita tambahin pedang, mungkin dia akan nambah sedikit beratnya. Coba kita taruh aja. Total dengan aksesoris beratnya adalah 98 gram. 99. 99 gram dengan aksesoris pedangnya ini. Kalian bisa lihat berarti pedangnya lumayan berat ya. Ini 10 gram ya, kurang lebih sekitar 15 gram sendiri pedangnya ini berdua. Oke, itu dia untuk berat badannya dari si Tabo Awi Windblade. Sekarang kita akan lihat berapa sih tinggi badannya kalau kita ukur dengan penggaris. Untuk tinggi badannya sendiri kita bisa lihat di sini adalah, teman-teman bisa lihat tinggi badannya adalah sekitar 16 cm guys. Ini ya guys, 16 cm tingginya. 16 cm tinggi dari si Windblade Tabo Awi ini. Oke, itu dia guys. Kita sudah ukur tinggi badannya, kita sudah juga ukur berat badannya. Sekarang kita akan masuk ke perbandingan dengan unit-unit Hasbro yang lainnya. Oke guys, sekarang kita akan langsung masuk aja ke unit comparison. Yang pertama-tama kita harus ukur tentu aja dari scale terkecilnya Hasbro yang baru keluar ini dari series Kingdom, Soundwave Core Class. Kalian bisa lihat di situ perbandingannya. Terus kita bandingin juga dengan Legend Class, Sea Spray. Kalian bisa lihat perbedaan tingginya masih jauh lebih besar dari KO oversize-nya Iron Factory ini, dari Tabu. Terus kita bandingin juga dengan Voyager Class. Oh sorry, kita masuk ke Deluxe Class dulu ya guys ya. Dari Studio Series 86, yaitu Jazz. Ini dia perbandingannya, kalau kalian mau lihat. Terus kita bandingin juga dengan Deluxe Class dari Kingdom, Eraser. Ini dia. Mereka sama-sama punya sayap guys. Yang satu sayap organik, yang satu sayap apa, mekanik ya mungkin, si Windblade ini. Kalian bisa lihat perbandingannya dengan Deluxe Class dari series Kingdom. Terus tentu aja tidak lupa kita juga bandingin dengan Voyager Class dari Studio Series 86, Wreckgar. Ini gue baru dapet guys, dan ini bagus banget sih. Ntar akan gue buat reviewnya juga, Wreckgar ini.
Kalian harus beli, sini bagus banget. Salah satu model terbagus dari Studio Series 86. Kita bisa lihat tingginya ya, kurang lebih hampir sama ya guys dengan Voyager Class dari Studio Series 86 Wreck-Gar. Terus kita juga bandingin dengan Voyager Class dari Kingdom Optimus. Kalian bisa lihat perbedaan tingginya. Terus tidak lupa juga kita sekarang bandingin dengan Leader Class guys. Pertama-tama dari series Kingdom ya. Kalian tahu siapa? Tentu aja Lord Beast Megatron. Si ungu yang gede ini. Leader Class dari Kingdom series. Kalian bisa lihat dia lebih tinggi ya dari si Windblade ini. Sebenarnya kayak ukuran Voyager ya mungkin gue bisa bilang, kayak oversize dari si Tabo ini ukurannya. Kalau kita bandingin dengan series originalnya si Hasbro ya, Leader Class ini. Oke, itu dia kalau kita bandingin dengan Kingdom Leader Class. Terus yang terakhir tentu aja my favorite Leader Class dari Studio Series 86 yaitu adalah Grimlock. Kalian bisa lihat di situ guys perbandingannya. Nah, ini lebih jelas sih perbandingannya, jauh lebih gede si Grimlock ya. Emang bener kayaknya dari apa namanya kurang lebih ukurannya Voyager dengan Deluxe sih pertengahan. Kalau si Windblade ini. Oke, itu dia dengan Grimlock kita udah lihat. Nah, terakhir kita akan bandingin dengan series Takara Tomy ya guys, Windblade juga. Ini dia guys. Kalian bisa lihat tingginya jauh berbeda. Sebenarnya gue berharap Tabo ini bakalan KO oversize dari series Takara Tomy yang ada sebelahnya ini. Karena menurut gue detailing dari wajahnya itu jauh lebih bagus sih, karena lebih mature dia gitu kan. Kalau yang dari Iron Factory memang untuk wajahnya itu lebih kartun, lebih ke animasi. Tapi kalau yang dari Takara Tomy lebih mature sih, bagus. Detailingnya juga lebih bagus sih menurut gue. Yang dari versi Takara Tomy. Kalian bisa lihat di situ detailingnya sama perbedaan scale-nya ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya mungkin dibuat versi KO oversize dari si Takara Tomy ini. Hopefully. Karena kalau kalian belum punya Windblade sih, untuk yang versi Takaranya harganya udah agak cukup mahal. Oke, itu dia guys perbandingan kita dengan unit Hasbro dan tentu aja unit Takara yang terakhir ini. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke transformasinya menjadi bentuk pesawatnya atau alt mode-nya. Stay tune ya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk aja ke transformasinya menjadi bentuk jet mode atau alt mode-nya. Hal yang pertama-tama harus kalian lakukan adalah, ini simple banget sih sebenarnya transformasi ya guys ya, kalau boleh jujur. Hal yang pertama-tama harus kalian lakukan adalah kalian putar seperti ini dulu nih. Sampai ininya ke depan. Ini juga sama. Putar sampai ke depan. Lalu kalian buat seperti ini guys. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita masuk ke bagian bagian belakang. Oke, untuk bagian belakang, kalian tinggal, ini kepalanya, kalian putar ke arah belakang, sampai ngadep ke belakang seperti ini guys. Oke, lalu part bagian ininya kalian bisa tutup, backpacknya, untuk bagian kepala pesawatnya, ini seperti ini. Sayang banget ya, ini nggak transparan, cuma dicat warna kuning gini doang. Terus bagian kaki, di sini ada kayak klopnya gitu, kalian bisa masukin seperti ini. Ini juga sama, kalian beginiin. Lalu kalian bisa masukin di sini ada slotnya nih guys. Kalian lihat di sini warna hitam. Ini bakal masuk ke sini. Nempel. Nah, terus ini juga masuk ke sini guys. Oke. Oke, kalau sudah bagian kakinya seperti ini, kita balik ke bagian tangan. Nah, untuk bagian tangan ini, kalian lihat di sini ada kayak warna merah. Ini bakal masuk ke sini guys. Kita satuin ke sini. Seperti ini nanti jadinya. Ini juga sama. Yang part di sini bakal masuk ke sini. Oke. Nah, sekarang tinggal kalian rapikan saja seperti ini. Dan terakhir ini kalian puter. Sehingga yang goldnya ini di depan. Ini juga kalian puter yang bagian goldnya di depan. Seperti ini. Nah, ini sama ini diputer ini nggak dijelasin sama sekali dalam panduan yang di kertas tadi gue liatin itu. Nggak dijelasin. Jadi kalau di panduannya yang ini justru di bagian depannya. Agak aneh sih bang. Makanya gue bilang nggak guna banget. Oke, ini dia dalam bentuk jet mode atau pesawatnya. Kalian bisa lihat detailingnya. Ini bagus sih. Gue suka warna gold di sini-sini. Sayang aja ini nggak bisa muter ya turbinnya ini ya. Kalau bisa muter mungkin dia akan lebih bagus. Ini dia guys. Ini ada goldnya sedikit, ada ini warna kuning. Sayang banget ini nggak kaca transparan. Kalau bisa improvement kaca transparan bagus banget sih menurut gua. Juga kaca dan kaca kita bisa lihat nothing special ya, nggak ada ornamen-ornamen atau
penjob-penjob yang agak ekstrim gitu yang bikin dia bagus. Blatant banget dia warnanya menurut gue sih. Ada warna gold, detailingnya juga kurang, nggak dibikin terlalu bagus menurut gue. Tapi overall sih cukup oke ya. Hanya saja kalian bisa lihat di sini transformasinya tangannya kelihatan ya. Dan eh di bagian belakangnya seperti ini guys. Ini tadi part kopongnya buat ini. Harusnya di sini bisa dibuat katup sih oleh si Tabo agar menutup part ininya. Dan ini juga landing gearnya juga nggak bisa ditutup, nggak bisa dibuka, hanya seperti ini aja. Jadi menurut gua kurang banget sih, sayang banget. Harusnya mereka bisa improve dan kasih tambahan-tambahan gitu. Sayang banget. Terus yang paling parah adalah kita nggak bisa taruh pedangnya ini di mana-mana dalam bentuk jet mode. Karena ini tadinya gue pikir bisa kita taruh sini nih. Ternyata loose, nggak bisa guys. Ini nggak bisa. Kalian bisa taruh seperti ini misalnya. Ah, jatuh. Kalian tekan juga nih nggak bakal bisa masuk. Sayang banget, padahal di sini ada slot, harusnya bisa masuk ke sini guys. Kalau di seri Iron Factory pedangnya ini kalian bisa taruh di sini. Tapi sayang banget ini entah kenapa nggak bisa. Oke, nah jadi bentuknya seperti ini guys. Tapi gue punya saran sih, kalau kalian mau naruh pedangnya ini dua di sini, ini bisa aja. Pertama, area yang kalian harus lakukan adalah tangannya nih. Kalian lepasin dulu dari sininya. Oke. Nah, terus tangan ini kalian bikin seperti ini guys. Oke, hal yang sama di sini. Tangannya kalian lepasin. Tapi ini custom ya, nggak sesuai dengan buku panduan sebenarnya. Custom aja kalau kalian mau. Nah, seperti ini. Nah, lalu kalian bisa taruh pedangnya ini, slotnya di sini guys. Di tangannya. Seperti ini. Oke. Terus yang di sini juga kita pasang ya. Di sebelah sini. Di tangannya. Custom aja ini guys. Dan ternyata customnya sih bagus kalau menurut gua. Oke, kita rapin sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini guys customnya guys. Kalau lihat dari depan jadi seperti ini. Gimana menurut kalian? Oke juga ya kalau di custom seperti ini. Jadi kayak ada bayang-bayangnya gitu. Keren ya. Padahal bagus loh, ini banyak sesuatu yang bisa diimprove sebenarnya oleh Tabo Aoi ini. Sayang banget mereka nggak manfaatin. Bagus sih sebenarnya. Jadi pedangnya ada slot buat naruh seperti ini guys. Jadi kalau terbang, ya nggak? Bagus sih menurut gua. Oke, itu kalau kalian mau custom, kalian bisa buat seperti ini guys. Lumayan bagus sih menurutku ya, nggak terlalu aneh. Kalau kalian mau custom. Oke. Dan satu lagi guys, kalau kalian mau perbandingan dengan Takara Tomy Windblade, kalian bisa lihat di sini perbandingannya dari bentuk pesawatnya guys. Kalian bisa lihat perbandingannya ya. Ini mungkin dari atas kalau bisa lebih jelas sedikit perbandingannya. Gimana? Kalian lebih suka yang mana? Menurut gue sih ada plus minusnya ya, tapi walaupun overall sih gue lebih suka dengan versi Takara Tomy ya, yang sebelah kanan. Karena dari segi detailing sama warnanya itu nggak terlalu blatant kayak yang ini Tabo Aoi. Ini kayak standar banget ya, mereka nggak ada ditambahin cacat yang lebih detail seperti ini. Tapi untuk bagian ininya gue jujur lebih suka ini. Kalian lihat di sini pewarnaannya lebih bagus. Di sini agak sedikit kurang bagus menurut gue, tapi ini bisa muter guys turbinnya. Sayang banget. Terus kacanya juga di sini transparan, di sini cuma dicat kuning doang sih, sayang banget. Oke, itu untuk sekilas perbandingannya dengan series Takara Tomy Windblade. Oke guys, itu dia untuk video kita kali ini buat Tabo One Side Witch aka KO Oversize dari Iron Factory Wind Saber aka dari series original Hasbro-nya namanya Windblade. Sekian dulu review dari gua untuk hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan kalian klik and subscribe and see you in my next video. Bye bye guys. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. Yeah, I'm just
all my thoughts on you like I need you now.